Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Yulianti dari Prodi PAUD semester 1 ingin menyelesaikan UTS dari mata kuliah Al-Quran yang diampu oleh Neng Nailun Najah. Pertama-tama kita akan membahas tentang konseptual muhkam dan mutasyabih. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Yang pertama, ayat muhkam adalah ayat yang sudah jelas dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih adalah ayat yang kebalikannya, sulit untuk dipahami tapi membutuhkan ilmu mendalam agar bisa dipahami. Contoh ayat mutasyabih yang biasa menjadi pembahasan yaitu sifat-sifat Allah, yang mana sifat-sifat Allah ini berkaitan dengan istilah-istilah fisik manusia. Seperti dalam surah Al-Fat ayat 10, di sana terdapat lafaz yadullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Pada lafaz yadun di situ berartikan tangan, yang mana lafaz yadun di sini menimbulkan kebingungan bagi manusia. Hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertama yaitu secara takwil, yang kedua secara tafwid. Nah, perbedaan dari dua pendapat tersebut, yang pertama yaitu tafwid. Tafwid sendiri memiliki makna yaitu menyerahkan keseluruhannya hanya kepada Allah. Sedangkan yang kedua yaitu takwil. Takwil ini menafsirkan lebih dalam sehingga bisa difahami oleh manusia. Contoh seperti tadi lafaz yadun. Lafaz yadun di sini ketika ditakwil oleh ulama khalaf yang sering digunakan oleh ulama khalaf itu diartikan dengan kekuasaan atau pertolongan Allah, itu yadullahi fawqa aydihim, bisa diartikan dengan pertolongan Allah. Nah, ulama khalaf juga mengatakan kami meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat tangan, tetapi hakikatnya hanya Allah saja yang tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Di sini tidak dikatakan bentuk tangannya, tidak dikatakan bentuknya, untuk menghindari penyamaan antara Tuhan dan manusia. Nah, makanya dilakukanlah penakwilan atau penafsiran yang lebih dalam yang diartikan dengan kekuasaan dan pertolongan. Kelebihan dan keterbatasannya yaitu seperti menghindari kesalahan fatal, yang mana orang-orang akan jatuh pada tasbih, yaitu menyerupakan makhluk dengan Tuhannya. Nah, hal ini berguna untuk hal tersebut, untuk menghindari kesalahan fatal, yang mana dengan menyerahkan keseluruhan makna dan hakikatnya hanya kepada Allah, yang merupakan jalan paling aman. Selain itu juga memahami kebatasan akal, yaitu manusia memiliki batasan akal untuk memahami tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. Keterbatasannya yaitu kurang aplikatif, yaitu tidak memberikan pemahaman secara konkret kepada umat sehingga membingungkan pemikiran umat terhadap mana-mana ayat tersebut. Maka dari itu dibutuhkannya penakwilan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada manusia agar tidak disalahgunakan, seperti menyamakan bahwasanya Allah memiliki tangan seperti manusia. Tidak. Di sini ketika ditakwil, maka seperti tadi memiliki dua arti, bisa pertolongan, bisa juga kekuasaan, dan banyak lagi yang arti-arti lainnya. Dengan hal ini kita bisa memahami bahwasanya setiap pendekatan itu akan memiliki konteks dan tujuannya. Seperti tafwid di sini bertujuan lebih mengutamakan tentang ketauhidan, lebih mengutamakan seluruhnya diserahkan hanya kepada Tuhan. Nah, takwil di sini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada manusia yang masih bingung, yaitu memberikan penafsiran yang lebih dalam, tidak hanya tentang maknanya saja, agar orang-orang tidak tasbih, tidak menyamakan antara makhluk dan Tuhannya. Menyikapi hal ini, saya sangat menghormati kedua perbedaan tersebut, yaitu takwil dan tafwid.
Secara umum saya akan memilih secara tafwid, yaitu menyerahkan seluruhnya hanya kepada Allah dan takwil jika diperlukan. Jika timbul pertanyaan, jika timbul kesamaan, maka saya akan mencari takwilnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis tauqifi, yang kedua hadis taufiqi, yang ketiga hadis qudsi. Nah, perbedaannya, hadis tauqifi yaitu hadis yang keseluruhannya sudah datang dari wahyu, langsung tuntutan dari wahyu, seperti di dalamnya berisikan syariat-syariat, tuntutan wajibnya sholat, puasa. Sedangkan hadis taufiqi adalah hadis yang dibentuk dari ijtihad Nabi, ijtihad pemikiran Nabi, yang mana hal ini didapatkan dari Nabi sebagai manusiawi yang kemudian dibenarkan oleh wahyu. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya langsung dari Allah tapi dilafadzkan oleh Nabi, tapi lafadznya dari Nabi. Contoh dari hadis tauqifi yaitu seperti hadisnya Imam Bukhari, yang mana di sana ada hadis yang berartikan salatlah kamu sebagaimana aku sholat, sebagaimana Nabi Muhammad sholat. Hal ini menunjukkan bahwasanya praktik dan tuntutannya itu langsung dari ilham dari Allah. Sedangkan contoh dari hadis qudsi yaitu seperti firman Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku bersamanya ketika mereka mengingatku, ketika ia mengingatku. Hal ini menunjukkan bahasanya maknanya itu langsung dari Allah lalu dilafadzkan oleh Nabi. Hadis tauqifi memiliki otoritas yang sangat kuat dan berkaitan dengan hukum syariat. Hadis tauqifi di sini merupakan hukum kedua setelah Al-Quran, yang mana ketika seseorang mengingkari atau menyimpangi hadis tauqifi, ia akan dapat berimplikasi pada keimanannya. Sedangkan hadis taufiqi otoritasnya tetap ada, namun lebih fleksibel karena hadis ini berasal dari manusiawi, dari ijtihad Nabi. Dan untuk hadis qudsi, otoritasnya ini tinggi. Kenapa tinggi? Karena maknanya langsung berasal dari Allah. Yang mana hadis qudsi ini tidak menyamai Al-Quran, seperti hadis qudsi tidak dibaca dalam sholat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.